Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, mari kita pelajari mengenai sistem saraf pusat. Nah, ini merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Adapun saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Pada bagian otak, nanti kita bagi, ada otak besar atau cerebrum, otak tengah mesencephalon, otak depan diencephalon, otak kecil cerebellum, sumsum lanjutan atau medulla oblongata, jembatan Farol atau pons Faroli. Kemudian pada saraf tepi ada saraf somatik yang merupakan saraf sadar dan saraf otonom merupakan saraf tak sadar. Adapun saraf somatik ini terdiri dari 12 pasang saraf otak atau saraf kranial, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal, sedangkan saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Saraf pusat dilindungi oleh lapisan meninges, yaitu terdiri dari lapisan durameter yang bagian luar, arachnoid tengah, dan piameter itu di dalam. Di antara arachnoid dan piameter terdapat ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai pelindung atau peredam dari benturan. Cairan cerebrospinal juga membawa nutrien, hormon, dan sel darah putih ke otak. Kemudian dihasilkan oleh plexus choroid atau lipatan piameter yang terletak di ventricle atau rongga dalam otak. Nah, ini gambar otak. Otak merupakan pusat koordinasi utama, terletak di rongga kepala dan dilindungi oleh tempurung kepala. Otak terdiri dari yaitu bagian luar atau korteks berwarna abu-abu mengandung banyak badan sel saraf atau substansi grisea. Dan bagian dalam atau medula warnanya putih mengandung banyak neurit dan dendrit. Ini dinamakan substansi alba. Otak terdiri dari 6 bagian, ya. Ada otak besar atau cerebrum, merupakan pusat pengendali kegiatan yang disadari. Terdiri dari 2 bagian, yaitu belahan kiri yang mengendalikan tubuh bagian kanan dan belahan kanan yang mengendalikan tubuh bagian kiri. Nah, ini kita lihat, di sini ada otak besar, sini ada otak kecil, ya. Kemudian ada medulla oblongata, ini ada pons Faroli, kemudian sini ada otak tengah, ada kelenjar hipofisis. Nah, sini ada talamus dan hipotalamus yang termasuk otak depan. Otak besar atau cerebrum terdiri atas 2 lapisan, yaitu korteks, lapisan luar, medulla, lapisan dalam. Korteks bentuknya tipis dan berwarna kelabu. Pada lapisan ini banyak mengandung sel saraf dan neuron adjustor yang merupakan kumpulan badan sel saraf. Korteks merupakan pusat berbagai kegiatan. Ada penglihatan, kesadaran, kecerdasan,
pendengaran, dan penciuman. Sedangkan medula ini tebal dan berwarna putih. Lapisan ini banyak mengandung serabut saraf. Otak besar atau cerebrum. Setiap belahan mempunyai 4 lobus. Ya, ada bagian belakang atau lobus occipitalis berperan dalam penglihatan. Bagian samping lobus temporalis berperan sebagai pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap. Bagian depan atau lobus frontalis berperan sebagai, ini untuk berpikir, pengendali otot. Nah, ini letaknya di belakangnya sulcus centralis atau merupakan daerah sensori. Kemudian lobus parietalis merupakan pengatur perubahan kulit dan otot. Nah, ini bagiannya lobus frontalis, ini parietalis, nah, lobus occipitalis. Kemudian lobus temporalis. Nah, ini bagiannya lagi. Kita lagi mengenal ada 4 bagian ya, 4 lobus pada otak besar. Ini atau cerebrum. Ini ada otak kecil, cerebellum, ada pons faroli, ini medulla oblongata, ya. Ini spinal corda. Nah, ini juga otak besar atau cerebrum. Ini terbagi menjadi 3 area. Ada area sensorik berkaitan dengan penerimaan rangsang. Area motorik berkaitan dengan menanggapi rangsang. Area asosiasi merupakan penghubung antara sensorik dan motorik yang berperan dalam proses belajar, berpikir, mengambil keputusan, mengingat, dan penguasaan bahasa. Nah, sekarang otak depan atau diencephalon. Otak depan terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi menerima semua rangsangan kecuali bau dan meneruskannya ke area sensorik otak besar sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan. Kemudian hipotalamus berkaitan dengan pengaturan suhu dan nutrien, rasa lapar, haus, penjagaan kesadaran, dan penumbuhan sikap agresif. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah berkaitan dengan refleks mata, tonus atau kontraksi terus-menerus, mengontrol pendengaran dan posisi tubuh. Nah, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terbagi menjadi 2, yaitu belahan kiri dan kanan. Kedua belahan dihubungkan dengan jembatan Farol. Nah, otak kecil itu mengatur keseimbangan tubuh dan pusat koordinasi kerja otot ketika bergerak. 5. Jembatan Farol atau pons faroli berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh serta menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Nah, sekarang sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Ini berperan mengatur denyut jantung, penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, batuk, bersin, bersendawa, muntah, dan gerak alat pernafasan.
Nah, sekarang sumsum tulang belakang atau medula spinalis merupakan sambungan dari sumsum lanjutan sampai vertebra lumbalis. Nah, sumsum tulang belakang berperan dalam gerak refleks atau gerak tak sadar dan menghantarkan impuls dari dan ke otak. Bagian sumsum tulang belakang, yaitu yang di luar warnanya putih, merupakan substansi alba. Yang bagian dalam warnanya kelabu, mengandung substansi grisea. Sumsum tulang belakang terdiri dari dua bagian, yaitu adanya bagian ventral itu mengarah ke perut, yang dorsal mengarah ke punggung. Ventral mengandung banyak neuron motorik dan neuritnya ke arah efektor. Bagian dorsal mengandung banyak neuron sensorik. Nah, ini pengertian dari vertebra lumbalis, itu merupakan tulang yang membentuk tulang belakang atau kolom spinal, khususnya di punggung bawah. Nah, tulang-tulang ini berada di bawah vertebra cervical dan toraks, tetapi di atas sakrum atau panggul. Nah, ada 5 vertebra lumbalis pada manusia yang disebut sebagai L1 hingga L5. Ya. L1 paling dekat dengan vertebra toraks, sedangkan L5 berdekatan dengan panggul. Nah, ini bagian dari sumsum tulang belakang. Di sini terdapat ganglion. Ini ada ruas-ruas tulang belakang. Kemudian ini ada badan sel saraf motorik. Nah, yang ini bagian tepi ini ada badan sel saraf sensorik. Nah, daerah dorsal, daerah ventral. Nah, oke. Nah, di sini ini juga sama tadi gambarnya ya, ada saraf spinal, ini bagian dalam, ini kanal pusat, ini bagian tepi, ini sayap dorsal, kemudian yang ventral. Ini ada badan sel saraf motorik, nah di sini. Kemudian akson neuron sensorik. Kemudian ada badan sel neuron sensorik. Oke. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.